Oke, shalom semuanya. Senang sekali ada di sini. Ya, tentu ya ini bisa terjadi karena pemimpin-pemimpin di sini yang memberi kesempatan buat saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Pastor ya untuk kesempatannya, dan bersama saya tentunya saya mau perkenalkan ya tentu ini istri satu-satunya yang sah. Rose ya, oke, baik. Ya, saudara, hari ini kita mau membahas tentang, ini sesuai dengan tema kita ya di tempat ini saudara, yaitu bagaimana kita bertumbuh lebih dalam lagi dalam Kristus. Ya, nah saya percaya saya akan menggunakan bahasa Malindo. Malaysia, Indonesia. Ya, saya nggak bisa murni Melayu, tapi juga ya saudara tentunya bisa mengerti Malindo, oke? Ya, baik. Jadi kalau ada istilah-istilah nanti seperti agak aneh, ya minta maaf, oke? Tapi saudara mengertilah, oke? Baik. Nah, saudara, kita perlu bertumbuh. Ya, untuk bisa bertumbuh kita perlu ya praktek pemuritan. Nah, hari ini saudara kita mau lihat dulu ya ayat yang menjadi tema yang sangat saudaraku ya dibahas terus selama setahun ini adalah Kolose 1. Nah, saya mau bersama-sama mengajak kita melihat saudaraku sebuah ayat dalam Kolose 1 ayat 27. Nah, kalau boleh kita baca bersama-sama ya, ini dengan Alkitab terjemahan baru, boleh kita baca sama-sama 2, 3. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah, Paulus berkata, saudara, ada sebuah rahasia yang sudah tersimpan berabad-abad, ya, yang tidak dinyatakan kepada orang-orang perjanjian lama. Ya, rahasia ini, saudaraku, tidak dibukakan bahkan kepada nabi-nabi perjanjian lama. Abraham tidak mengerti rahasia ini. Daud tidak mengerti rahasia ini. Musa tidak mengerti rahasia ini, saudara. Bahkan nabi-nabi Yesaya, Yehezkiel, semua nabi-nabi tidak mengerti rahasia ini. Tetapi rahasia ini dibukakan kepada orang-orang kudusnya. Wow, kepada saudara dan saya. Nah, apa rahasia itu, saudara? Rahasia itu menyangkut ya, apa saudara? Pengharapan akan kemuliaan. Bahwa ada pengharapan kita bisa mencapai kemuliaan yang sudah hilang karena dosa. Sebab karena dosa, upah dosa adalah maut, dan karena dosa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, kita telah kehilangan kemuliaan Allah, saudara. Dan ini ya akan boleh kembali lagi kepada kita kalau ya kita memiliki saudaraku pengharapan akan kemuliaan ini. Ya. Apa itu, saudaraku? Sederhana sekali. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Ya, ini bahasa aslinya artinya Kristus ada di dalam kamu dan di tengah-tengah kamu. Inilah pengharapan akan kemuliaan. Inilah pengharapan akan, saudaraku, kita bisa kembali kepada kemuliaan yang sudah hilang waktu kita berbuat dosa. Nah, saudara, yang Kristus berikan kepada kita, saudara, itu bukan keselamatan, bukan berkat, bukan kesembuhan, bukan apapun, saudara. Ya, Paulus bilang begini, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang
hidup di dalam aku. Adapun hidup yang kuhidupi sekarang dalam iman kepada anak Allah, adalah hidup dalam iman kepada anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya. Ya, jadi saudara, untuk membawa saudara kepada kemuliaan tadi itu, yang Tuhan Yesus berikan bukan keselamatan loh saudara. Yang dia berikan bukan saudaraku berkat. Yang dia berikan bukan saudaraku kesembuhan. Yang dia berikan bukan pemulihan. Yang dia berikan adalah Yesus Kristus sendiri. Supaya dia bisa tinggal di dalam kita saudara. Itu yang dia berikan saudara. Ya, kalau Kristus tinggal dalam kita saudara, baru ada harapan, ada jaminan kita akan mencapai kemuliaan yang sudah hilang itu saudara. Nah, pertanyaannya, kenapa Kristus mau ada di dalam kita saudara? Kenapa? Untuk memberi keselamatan? Untuk memberi keselamatan gak perlu saudaraku dia ada di dalam kita. Dia bisa kasih kita keselamatan langsung. Ya, untuk dia saudaraku memberi kita kesembuhan, nggak perlu dia ada di dalam kita. Untuk dia memberi kita berkat, nggak perlu dia saudaraku ada di dalam diri kita. Kenapa dia mau ada di dalam diri kita? Cuman satu alasannya, karena dia mau jadi hidupnya kita. Supaya bukan kita lagi yang hidup, tapi dia yang hidup di dalam kita. Wow, kalau dia hidup dalam kita saudara, maka dia akan mengajar kita di dalam kita saudara, supaya kita terus menerus diubahkan tiap hari, diubahkan sampai kita nanti satu saat serupa dengan dia saudara. Kita bisa saudaraku kembali kepada kemuliaan Allah yang telah hilang itu. Kemuliaan Allah itu apa saudara? Gambar Allah. Manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah. Tapi ini sudah hilang saudaraku. Makanya untuk kembali ke situ, Kristus caranya adalah dia berdiam di dalam saudara. Dia menjadi hidup saudara. Baru saudara bisa berubah makin serupa dia, makin serupa. Dan satu hari kelak, waktu nanti dia kembali saudara, kita serupa dengan Kristus. Ada yang bilang amin? Inilah saudaraku goal hidup kita. Ya, coba bilang sama sebelahnya, kamu makin serupa Kristus enggak? Ya, oke. Ada yang bilang begini, Pak Edi, suami saya enggak berubah-berubah Pak ini. Ya dia berubah sih, tapi makin kayak iblis Pak Edi. Wah itu cialat, itu parah. Saudara, kita tiap hari mungkin harus makin serupa Kristus. Ada yang bilang amin? Nah sekarang bagaimana caranya supaya kita serupa dengan Kristus saudara? Nah makanya saudara harus pemuritan. Kalau tidak ikut pemuritan saudara, kita nggak bisa mencapai keserupaan dengan Kristus. Nah hari ini saya mau membahas apa itu pemuritan. Karena terlalu banyak konsep pemuritan yang nggak jelas. Terlalu banyak konsep pemuritan yang salah atau keliru. Nah hari ini kita mau lihat Kolose sebenarnya membahas tentang pemuritan. Lihat Kolose 1, Kolose 2, Kolose 3. Ya, kita nggak ada waktu tentu bahas semua, tapi mari kita lihat gambar besarnya pemuritan. Apa itu pemuritan? Pemuritan adalah membawa orang dari kondisi dia sekarang, ya, melewati sebuah proses, ya, mencapai sebuah goal dalam hidupnya. Goalnya adalah serupa Kristus tadi itu. Kolose 1 ayat 27 tadi saudara. Mencapai keserupaan Kristus. Inilah pemuritan saudara. Nah untuk mencapai keserupaan dengan Kristus,
Perlu apa, saudara? Perlu dua peranan. Ada seseorang yang memuridkan saudara, atau pemurid, ya, atau pembuat murid, disciple maker, ya. Tapi nggak cukup hanya orang yang memuridkan saudara, tapi saudara sebagai murid Kristus, ya, harus menjalankan peranannya. Kalau saudara tidak menjalankan peranannya, biarpun ada orang yang memuridkan saudara, ya, nggak bisa saudara mencapai keserupaan dengan Kristus. Ya, nah ada orang, ya saudara, ya dia jalanin peranannya saudara, tapi dia tidak ada orang yang kasih tahu bagaimana caranya dia bisa menjalankan peranannya, tidak bisa juga dia mencapai keserupaan dengan Kristus. Nah karena itu perlu dua peranan. Katakan dua peranan. Kita dimuridkan dan kita sebagai murid harus tahu bagaimana kita menjalankan proses pemuridan tiap hari. Nah mari kita mulai sedikit peranan pemurid saudara. Nah ini Kolose 1, 28 sampai 29. Ya, nah saya singkat dengan kata bina. Ya, ini hanya untuk membuat mudah diingat. Ya, bina. Inilah Kolose 1, 28 sampai 29. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Perhatikan saudara, apa fokus pelayanannya Paulus? Paulus itu nggak mau cuman khotbah-khotbah. Dia tidak mau cuman ngajar-ngajar, saudara. Apa fokus pelayanannya Paulus? Membawa tiap-tiap orang kepada goal yang sangat penting itu, yaitu serupa Kristus. Membawa tiap-tiap orang dewasa dalam Kristus. Membawa tiap-tiap orang supaya mereka sempurna dalam Kristus. Katakan tiap-tiap orang. Nah, mestinya pastor-pastor, leader-leader ini fokus pelayanan saudara. Ya, membawa tiap-tiap orang saudaraku, supaya mereka dewasa dalam Kristus, supaya mereka sempurna dalam Kristus atau serupa dengan Kristus. Itu maksudnya. Ya, nah ini pelayanan terpenting. Enggak tahu gereja ngapain aja hari-hari ini. Gereja khotbah-khotbah, ngajar-ngajar, Bible study dan apapun saudaraku. Tapi enggak ada kaitannya dengan membawa orang serupa dengan Kristus. Itu adalah program-program yang tidak ada gunanya, saudara. Paulus cuma satu fokusnya. Bawa tiap-tiap orang serupa Kristus. Nah bagaimana? Jadi bagaimana saudara membina seseorang supaya orang itu serupa Kristus? Apa bagian saudara sebagai pembina, disciple maker? Ya, nah perhatikan ada 4 kata kerja di sini. Pertama, dialah yang kami beritakan, saudara. Ya, jadi yang pertama, saudara, kita mesti memberitakan Kristus. Kalau kita muridin orang, saudara, kita nggak boleh jadiin orang itu berpusatkan kita. Kita mesti jadikan orang itu berpusatkan Kristus. Artinya gini, saudara, dia muridnya Kristus, bukan muridnya kita. Nah ini banyak kekeliruan dalam pemuritan. Kita membawa orang, menjadikan orang murid kita. Nggak ada ayatnya. Jadikanlah sekalian bangsa murid. Ku bukan muridmu. Ini kekeliruan pertama dalam pemuritan, saudara. Kalau saudara jadiin orang murid saudara, saudara pusatnya.
Mestinya Kristus pusatnya. Dia murid Kristus, bukan murid saudara. Kalau dia murid saudara, saudara jadi senternya. Nah, ini akan menjadi controlling, saudara. Nah, ini banyak sekali pemuritan yang controlling. Jadi gini, ya, kamu murid saya. Kamu harus dengar-dengaran dengan saya. Karena hanya saya yang bisa dengar suara Tuhan buat kamu. Itu salah, saudara. Enggak benar. Yang paling ekstrim lagi begini. Bahkan kalau kamu mau menikah, harus seizin saya. Mau beli mobil, harus seizin saya, Toyota atau Hyundai. Saudara dibayar berapa sama Toyota? Ya, nggak boleh. Itu controlling, saudara. Kita tidak membawa orang berpusatkan kita. Kita bawa orang berpusatkan Kristus. Karena dia muridnya Kristus. Ada yang bilang amin? Lalu apa peranan kita? Nah, peranan kita sebenarnya adalah contoh. Kita kasih contoh bagaimana saya juga jadi muridnya Kristus. Ada yang bilang amin? Kita contoh, dia bukan murid kita. Nah, ini salah. Banyak pemuritan salah. Ya. Jadi kita mesti bawa dia to center on Christ. Ya, itu yang pertama ya. Ada yang suka kontrol orang? Kalau ada lapor sama hamba Tuhan di sini, kita tengking rame-rame, saudara. Coba lihat kiri kanan, ada wajah kontrol orang, saudara. Mulai ketawa, karena tertawa itu artinya, ya saudara jawab sendiri ya. Jangan ya, jangan. Oke. Kedua, menasehati. Jadi kalau saudara muridin orang tuh gimana? Menasehati. Nah, kata menasehati bukan nasihat-nasihat satu arah. Bukan gini, nggak boleh begini, harus begitu, jangan begini, begitu. Bukan begitu, saudara. Ya, kata menasehati dalam bahasa Yunaninya adalah counseling sebenarnya, saudara. Jadi dalam pemuritan saudara bukan kasih nasihat satu arah. Nggak boleh begini, harus begini, bukan. Ya, counseling. Tahu counseling, saudara? Pakai pertanyaan. Nah, nanti orang yang kita muridkan, saudara, itu banyak luka hidupnya. Ya, banyak sekali, saudara, dia luka-luka masa lalu. Luka dari ayah, luka dari ibu, luka dari teman-temannya, ya, luka dari saudaranya, luka dari pendeta, ya saudara, banyak luka-lukanya. Nah, ini perlu disembuhkan. Nah, kami mengajari setiap orang yang adalah pemurid, dia tahu bagaimana melakukan counseling. Nah, ini lagi di-train terus, saudara. Ya, nah, counseling yang paling dahsyat gini, saudara nggak usah khawatir, karena saudara yang menjadi counselornya adalah Kristus yang ada di dalam dia. Ada yang bilang amin? Jadi kalau saudara bingung, wah ini banyak lukanya, gimana aku nggak bisa nyembuhin? Memang nggak bisa. Memang saudara hebat, nggak bisa. Saya juga nggak bisa sembuhin orang. Tapi kita punya konselor terbaik. Namanya saudaraku apa? Yesus. Karena dia disebut ya wonderful counselor. Ya, Yesaya pasal yang ke-9. Kita punya apa, saudaraku? Ya, penasehat ajaib. Jadi kalau dia punya problem, suruh dia tanya Tuhan. Jadi kita ngerti membuat pertanyaan, suruh dia tanya Tuhan. Wah, dahsyat, saudara. Ketika dia tanya Tuhan, ada yang dibawa Tuhan ya ke masa lalunya ketika ada di dalam kandungan ibunya, saudara. Dia ternyata terluka. Ya, ketika dia tanya Tuhan, Tuhan bisa bawa, saudaraku.
Ya, orang yang waktu dia masih kecil dia dibully oleh temannya, saudaraku, dan dia sembuh. Ya, ketika saudaraku kita suruh dia tanya, ya, penasehat ajaibnya, saudaraku, Tuhan bisa berbicara karena Kristuslah yang memuridkan dia. Ada yang bilang amin? Kristus yang sembuhin dia, saudara. Ini, saudara jangan takut. Jadi memuridkan orang itu, ya, bukan saudara, Kristus di dalam saudara yang melakukannya. Nah, kemudian yang ketiga, mengajar dengan segala hikmat. Ya, nah, mengajar di sini kata mengajar, saudara, persis kata mengajar dalam Matius 28 dalam amanat agung. Apa itu amanat agung? Pergilah jadikan sekalian bangsa muridku dan baptis dulu, ya. Habis baptis, ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan. Nah, bahasa Inggrisnya teach them to obey. Jadi mengajar di sini, saudara, bukan cuman mengajar sampai tahu. Harus mengajar sampai dia melakukan, baru berhasil. Nah, bagaimana kita menolong orang bisa melakukan, saudara? Dalam pengajaran, katanya harus mengajar dengan segala hikmat. Hikmat adalah kemampuan bukan hanya untuk mengetahui kebenaran, tapi hikmat adalah kemampuan untuk mengerti kebenaran dan mengaplikasikan kebenaran. Itu hikmat. Ya, makanya kalau saudara mau muridin orang, saudara dulu melakukan firman itu. Ada yang bilang amin? Kalau saudara udah melakukan, saudara punya kuasa memuridkan orang. Waktu saudara ngajarin dia, saudara menggunakan hikmat yang Tuhan berikan kepada saudara. Ya, karena saudara praktek, saudara bisa mengajarkan orang lain untuk apa, saudaraku, dia juga akan praktek. Simple pemuridan itu, saudara. Dan yang terakhir, kita mengarahkan dia. Jadi untuk orang bisa berubah, saudara, atau orang bisa ikuti apa yang kita ajarkan, tidak usah dia didorong-dorong, dipaksa-paksa, disihir-sihir. Saudara tahu ada orang, ya, pemuritan itu menggunakan apa? Bait, umpan. Supaya dia mau pemuritan, kamu harus pemuritan. Ya, kalau enggak pemuritan terkutuklah kamu. Nah, itu ancaman, saudara, ya. Yang ketawa mungkin sering kali menggunakannya, ya. Atau apalagi, saudaraku, ya, kita menggunakan apa? Bribing, kasih hadiah. Kalau kamu dimuridkan, kamu diberkati. Makin banyak pemuritan, makin banyak berkat. Kurang pemuritan, kurang berkat. Tidak ada pemuritan, tidak ada berkat. Ya, kita, saudaraku, kalau enggak ancam-ancam, kita pakai hadiah. Ya, it doesn't work. Ya, pemuritan itu, saudara, kita jadi contoh aja. Ya, kita jalan di depan dia, saudara. Waktu dia lihat contoh hidup kita, saudara, wow, dia bilang, aku mau seperti itu. Walaupun kita belum sempurna, saudara, kita nggak ada yang udah sempurna, ya. Tapi kita jadi contoh, kita jalan di depan, saudaraku. Ingat, ya, orang Inggris bilang, action speak louder than voice. Ya, anak saudara tidak selalu mendengarkan apa yang Anda katakan, ya, tapi dia selalu melakukan apa yang Anda lakukan. Ya, makanya saudara, ya, kita jadi contoh. Jadi pemuritan itu kita jalan duluan, kita jadi contoh. Siapa yang saudaraku boleh memuridkan, yang penting dia udah duluan. Ya, nah, jadi jangan cari orang yang udah sempurna, nggak ada.
sampai mati nggak ketemu orang yang sempurna, saudara. Ya, jadi siapa yang boleh memuridkan kita? Asal dia udah duluan melangkah, dia boleh menjadi pemurid kita. Karena saudaraku, dia hanya contoh, tapi kita sebenarnya muridnya Kristus. Jadi jangan tergantung kepada, wah pemurid saya mesti sempurna dulu. Enggak ada orang yang udah sempurna, saudara. Asal dia udah duluan, dia boleh. Ya, saudara. Karena dia sendiri muridnya Kristus. Dia sendiri harus bertumbuh. Nah, sekarang ini bagiannya siapa? Bagiannya pemurid. Nah, ya tapi yang juga sangat penting, saudara, adalah bagian dari murid Kristus. Nah, inilah Kolose 2 ayat 6 sampai ayat 7. Ya, kalau boleh kita baca sama-sama ayat ini, saudara, boleh? Kolose 2 ayat 6 sampai 7. 2, 3. Seperti kalian menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan terus mengikuti Dia, didasarkan padanya dan dibangun olehnya, kiranya rasa percaya kalian kepadanya terus bertambah kuat dengan mentaati semua ajaran yang sudah kalian terima dengan penuh ucapan syukur kepada Allah. Ya, ini salah satu terjemahan yang ya mendekati terjemahan New King James. Ya, nah tadi saya pakai New King James, ini namanya AGS, salah satu terjemahan Alkitab. Ya, nah ayat ini bilang begini, Paulus bilang, seperti kalian menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan. Siapa di sini yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan? Puji Tuhan. Bagus? Mantap. Kalau saudara benar-benar terima Yesus sebagai Tuhan, maka saudara diselamatkan. Ada yang bilang amin? Saudara mengalami lahir baru, saudara diselamatkan. Ya. Tapi jangan berhenti sampai situ, saudara. Nah, banyak orang, saudaraku, ngakunya Kristen, begitu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, puas. Haleluya, saya udah pasti selamat dan saya kalau mati ke surga. Betul. Kalau saudara benar-benar lahir baru, mati, ya diselamatkan. Amin. Kalau benar loh, terima Yesusnya benar ya. Pasti selamat. Tapi itu bukan tujuan utama kita diselamatkan aja masuk surga. Kalau tujuan hidup kita adalah sampai masuk surga, ya bukankah kita udah percaya sungguh-sungguh kita pasti masuk surga, betul? Loh, nggak yakin loh Pak mereka. Yakin kalau saudara sungguh-sungguh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti selamat? Nah udah tercapai kan? Coba nanya sama sebelah, lalu ngapain hidup kamu? Kan udah tercapai tujuannya kan? Tujuan kita bukan sekedar selamat. Memang kalau kita meninggal kita selamat asal benar percaya Yesusnya. Tapi kenapa kita masih hidup, saudara? Paulus bilang ada tujuannya. Nah, banyak orang Kristen nggak tahu, saya udah terima Yesus, lalu apa tujuan hidup saya? Dia nggak jelas. Nah, ada tujuan hidup kita, saudara. Tadi serupa Kristus. Ada yang bilang amin? Itu tujuan hidup kita. Ya bukan terima Yesus selamat masuk surga. Nah kalau tujuannya masuk surga, aduh, ngapain kita ada di sini? Ya, bahkan ada orang yang karena tujuannya masuk surga, dia pengen cepat-cepat masuk surga. Apalagi kalau hidup susah. Pak Edi, hidup sangat sulit sekali Pak Edi. Aduh Pak Edi, doakan saya supaya saya cepat masuk surga. Saudara mau dibantu cepat masuk surga, kami bisa bantu loh kalau mau. Kalau tujuan hidup saudara cuma masuk surga, udah. Begitu saudara terima Yesus ya kan, ada yang terima Yesus didoakan, tembak aja.
mati semua. Buka mata udah di surga semua, betul? But please, don't try this at home, okay? Atau kalau mau cepat masuk surga waktu dibaptis, di sini selam ya Pak. Selam. Kalau mau cepat masuk surga, saudara, minta sama yang baptis saudara, celepin lamaan dikit. Biar dia buka mata udah di surga. Cuman jangan takut, kami nggak akan lakukan ini di sini ya. Coba tanya sama sebelah, mau cepat masuk surga? Bilang, saudara, tujuan hidup kita bukan masuk surga aja, bukan. Yes, Paulus bilang, seperti kalian menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, jangan berhenti di situ. Terus mengikuti Dia. Walk with Him. Berjalan bersama Dia tiap hari. Itu yang gak dilakukan orang Kristen. Makanya gak bertumbuh orang Kristen. Walk with Him, ya, berjalan bersama Dia, didasarkan padanya dan dibangun olehnya. Ya, kiranya rasa percaya kalian kepadanya terus bertambah kuat. Artinya imannya tambah bertumbuh. Amin. Nah, iman saudara bisa tambah bertumbuh, saudara makin serupa Kristus. Kalau apa? Dengan mentaati semua ajaran yang sudah kalian terima. Nah, dari ayat ini saudara, inilah Paulus lagi ngomong 3 langkah menjadi murid Kristus. Nah, kita karena nggak ada waktu, kita cepat aja membahas saudara. Jadi 3 langkah ini kami sebutnya 3B, bilang 3B. Inilah 3 langkah pemuritan tiap hari, berjalan bersama Kristus. Ya, kemudian apa? Belajar dari Kristus dan berubah serupa dengan Kristus, saudara. Nah, ini tiap hari. Jadi pemuritan itu bilang 3B. Coba ulangi apa 3B itu? Jalan bersama Kristus. Kedua, belajar dari Kristus. Ketiga, berubah serupa Kristus. Nah, kenapa? Karena itulah arti kata murid. Murid dalam bahasa Yunaninya matetes. Itu artinya apa, saudaraku? Pengikut. Bukan hanya pengikut, saudara. Dalam bahasa Yunani lebih tepat lagi katanya terjemahannya adalah pemagang. Nah, tahu pemagang, saudara? Apprentice. Apa itu pemagang, saudara? Ya, pemagang adalah seseorang yang mengikuti seorang guru, belajar dari gurunya di lapangan sampai dia menjadi serupa dengan gurunya. Nah, saya kasih contoh, saudara. Banyak skill di dunia ini tidak bisa dipelajari di kelas secara teori, nggak bisa. Ya, tapi harus dipelajarinya langsung magang. Nggak tahu di bahasa Malaysia ada ya Pak? Magang ada ya, apprentice. Ya, nah, saya kasih contoh supaya mengerti. Ya Pak, boleh maju satu orang. Ya, saya beri contoh. Siapa namanya Pak? Tama. Wah, Tama dari mana? Dari? Saya orang Batak. Oh, ala kita. Oke, ya Tama. Ya, jadi kalau pemuritan itu gini, itu seperti orang ya belajar skill. Saudara tahu ya? Skill apa aja itu nggak bisa dipelajari ya kalau dibawa ke kelas. Contoh, kalau saudara mau jadi montir, tahu montir ya? Ya mechanic in English. Ya, bagaimana saudara belajar jadi mechanic?
Saudara ikut seorang mekanik, dia bawa saudara kemana? Not to the classroom, ke bengkel. Ya, di sini bengkel juga ya. Bengkel mobil ya. Lalu saudara belajarnya menjadi pemagang. Ini montir ahlinya. Ya, dia bawa muridnya, sini ikut saya. Nah, ikut, lalu dibawa kemana? Bengkel. Langsung praktek, ini ada mobil rusak atau apa namanya di sini? Kereta rusak ya. Kalau di Indonesia, kereta api. Ya, ada kereta rusak. Nah, ayo, kamu mau belajar jadi montir, ya, menjadi apa? Menjadi seorang mekanik seperti saya, belajarnya tidak teori-teori tapi langsung praktek. Oke, look at me, oke? Lihat saya. Begini nih caranya ya, bongkar. Kamu lihat dulu, jangan langsung. Lihat dulu, oke? Oke, amati dulu. Setelah ya, saya senang dengan semangat orang Batak, amin. Ya, nah setelah dia menonton, melihat, memperhatikan, lalu ya lama-lama si ahli mekaniknya bilang, sekarang kamu yang lakukan. Ya, nah dia lakukan. Ya, kemudian si mekaniknya ini memperhatikan, membantu, ya, mengarahkan sampai dia akhirnya ahli. Ya, satu hari setelah dia ya menjadi serupa dengan saya, ya sudah ahli seperti serupa dengan saya salami dia. Saya bilang, selamat, Anda sudah menyelesaikan ya pelajaran Anda. Anda sekarang sudah sama seperti saya. Itulah magang. Nangkep? Contoh lain lagi. Bagaimana saudara bisa menjadi seorang master chef? Tahu master chef? Ya, nah, saudara nggak bisa jadi master chef belajar sendiri, ya teori-teori, praktek sendiri, ya di kelas nggak bisa. Anda harus ikut seorang master chef. Saya master chef, ya ikut saya. Nah, kalau ikut master chef, saudara dibawa kemana? Bawa ke dapur. Ke situasi real, saudara ngerti ya. Lalu belajarnya bagaimana? Belajarnya praktek langsung. Perhatikan saya, bagaimana saya mempersiapkan ya bahan-bahannya. Kemudian bagaimana saya masak, perhatikan ya. Nah setelah dia perhatikan, lalu saya bilang kamu bantu saya. Setelah bantu, kemudian saya bilang sekarang kamu yang lakukan, saya bantu kamu. Ya, kemudian setelah selesai saya evaluasi dan suatu saat saudara dia tamat pelajarannya dan dia menjadi serupa seperti saya. Ngerti? Nah, maka saya salamin, saya bilang, selamat, kamu sudah tamat pelajarannya, kamu sekarang sudah jadi seperti saya. Mengerti? Inilah pemuritan. Jadi pemuritan itu apa, saudara? Kita matetes, kita pemagangnya Yesus, bukan pemagangnya manusia, pemagangnya Yesus. Maka cara dia supaya bisa magang sama saya, langkah pertama dia mesti ikut saya dulu. Berjalan bersama saya. Nah, saya akan bawa dia kemana? Ke dalam situasi kehidupan sehari-hari. Nangkep? Ya. Mulai dari ketika dia bangun pagi. Ya, bangun pagi. Ya. Begitu dia bangun pagi, saudara, Tuhan Yesus kan ada di dalam kita kan? Dia rabi kita, dia guru kita. Ya, dia bilang, "Selamat pagi Tama." Selamat pagi Tuhan. Ya, bagus. Siap pemuritan? Siap. Siap ya. Nah, kita pikir pemuritan itu nanti kalau di kelas-kelas baru pemuritan. Enggak, waktu bangun pagi Yesus sudah siap muridkan kita. Ya, nah dia akan bawa kita, saudara. Oke, ya.
Siap ya? Nah, supaya kita bisa belajar dari Tuhan Yesus, kita mesti berjalan bersama Yesus. Bilang, berjalan bersama Yesus. Nah, gimana kita berjalan bersama Yesus? Kita harus, saudaraku, sadar akan hadiratnya. Nah, gimana cara sadar akan hadiratnya, saudara? Itu melalui Roh Kudus. Lewat Roh Kudus kita sadar akan hadiratnya, saudara. Jadi kita bisa sadar, dia ada di dalam kita ada di dalam dia. Nah, kedua, lewat Roh Kudus bisa ngajar kita. Karena Roh Kudus itu tugasnya mengajar kita. Ada yang bilang amin? Jadi kita tiap hari mesti berjalan dalam Roh. Ya, terima kasih. Terima kasih Tama. Jadi saya kasih contoh-contoh pemuritan itu apa. Jadi saudara bangun pagi nih ya. Begitu bangun pagi, saya sama istri saya kalau bangun pagi kita selalu saling siapa duluan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Langsung Tuhan Yesus bilang selamat pagi. Siap pemuritan? Siap Tuhan. Nah udah kita langsung mesti connect sama Tuhan Yesus langsung saudara. Nah saudara tiap hari gak ngobrol-ngobrol sama Tuhan Yesus. Coba cek sehari saudara berapa sering sadar akan hadirat Tuhan. Kayaknya enggak ya. Kita sadar akan masalah kita. Kita sadar akan hadirat suami kita yang galak ya saudara. Kita gak sadar hadirat Tuhan Yesus. Ya, waktu saudara makan pagi ini saudara. Ya, saudara sadar nggak hadirat Tuhan dan ngobrol nggak sama Tuhan? Ada orang doa aja lupa. Kayak ayam nggak lupa doa dia saudara. Makan ayam itu nggak doa ya. Nah, ada yang bilang begini, kenapa kamu nggak doa? Di bawah 5 ringgit tidak perlu berdoa makanannya kata. Ini alasannya pinter, saudara. Ya, saudara, kita mesti terus sambil melakukan aktivitas kehidupan ini, kita terus connect sama Tuhan, karena dia guru kita, saudara. Dia mau ngajar kita bagaimana bisa makan pagi dengan baik. Jadi waktu makan pagi bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan makan paginya luar biasa. Tuhan bilang luar biasa memang. Enak enggak kata Tuhan? Enak Tuhan ya, cuman jangan makan kebanyakan kata Tuhan. Nah, Tuhan Yesus bisa ngomong. Tuh itu pemuritan, setuju enggak? Kita pikir oh enggak, pemuritan itu program-program. Kalau kita masuk kelas, nah ini baru pemuritan. Itu enggak salah. Tapi walaupun saudara ikut program, tapi kalau saudara bukan menjadi pemagangnya Yesus, saudara ikut program itu nggak ada gunanya. Saudara nggak belajar apa-apa dari Kristus. Amin. Jadi ini esensinya saudara. Berjalan, kemudian belajar. Dan pasti saudara berubah nanti. Amin. Nah, habis itu saudara, habis makan pagi ngapain? Olahraga misalnya. Nah, waktu olahraga saudara ya dipimpin roh enggak? Nah, saya dorong saudara, kalau saudara ya sudah terima baptisan Roh Kudus, Tuhan kasih saudara satu alat yang luar biasa, saudara bisa connect dengan Dia, yaitu bahasa roh. Gunakan saudara, kalau saudara yang udah punya bahasa roh. Ya, tapi saya nggak bilang kalau yang nggak punya bahasa roh, ya dia kurang benar, ya enggak. Dan yang punya bahasa roh jangan merasa saudara lebih superior, jangan. Tapi gunakan kalau Tuhan kasih itu saudara, pakai itu bahasa roh luar biasa. Saudara. Karena waktu kita berbahasa roh, saudara, roh kita yang berdoa, kita connect sama Allah yang adalah roh. Roh ngobrol sama roh, saudaraku itu nyambung. Ya, sehingga kita kalau berdoa dalam roh, wah dahsyat. Jadi sambil olahraga,
Ya, saudara, bahasa roh. Ushandara labayata karabaka syakara labakatakan. Ya, lagi olahraga. Tiba-tiba lewat perempuan cantik, saudaraku. Ya, ini buat laki-laki ya. Di depan saudara, dia olahraga di depan saudara. Sama-sama jogging. Dung, dung, dung. Gimana caranya saudara? Husyakara labakata kiara bakasada. Hurabaka shikarala bakata gitu. Kalau enggak saudara lihat perempuan itu, ya Tuhan, ya ampun, ya pergi. Itu dia. Ya, saudara, akhirnya saudara berbuat dosa. Padahal itu waktu pemuritan. Tuhan mau ajar saudara tidak berbuat dosa waktu saudara olahraga pagi. Ada yang bilang amin? Tahu ini pemuritan? Oh enggak ada kelasnya. Oh ya, pemuritan bukan soal yang di kelas itu. Ini yang paling penting. Habis itu saudara ngapain? Nah, habis itu saudara pergi kerja misalnya. Ya, nah kalau di Indonesia ya, orang pergi kerja, dia mesti mengendarai mobil atau naik apa itu saudara, motorcycle. Ya, nah perginya sampai ke apa saudaraku, ke tempat kerjanya itu, office-nya jauh. Ada yang 1 jam 45 menit. Kenapa Anda tidak sedang mengendarai kendaraan? Anda terus pray in the spirit. Amin. Terus connect sama Tuhan. Ya kan, luar biasa. Haleluya. Lewat lagi perempuan cantik saudaraku. Nah gimana? Kurabakashandarabakatakara. Ya. Kalau enggak, ya Tuhan. Cantik kali lah dia. Ya. Pak, di sini pria-pria enggak begitu ya. Enggak. Di Indonesia banyak, di sini enggak. Ya, makanya saudara jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena saudara tidak berjalan bersama Kristus setiap hari, belajar dari Kristus. Itu pemuritan. Nah, kita pikir mesti di kelas dulu baru pemuritan. Enggak, ini pemuritan. Saudara pemagangnya Yesus. Lalu saudara masuk kantor atau masuk office, saudara kerja. Saudara begini enggak? Bilang begini enggak? Tuhan Yesus, hari ini saya mau bekerja di office. Tuhan, aku siap menjadi murid-Mu. Ajar aku menjadi seorang murid yang baik. Amin. Ya, ada satu wanita saudara. Dia tiap kali kalau masuk ke office, dia punya bos itu sangat-sangat pemarah. Galak kalau istilah orang Jakarta. Ya, jadi dia galak sekali. Dia suka marah-marah, terutama sama perempuan ini, wanita ini. Ya, dia sakit hati saudara. Tapi karena dia adalah pekerja, jadi dia nggak enak lawan bosnya. Dia simpen lukanya, tapi nanti kalau ya hari biasa kerja mulai keluar lukanya. Dia mulai gosip, makin gosok makin sip. Ya saudara, dia gosip, dia ceritain jelek-jeleknya bosnya. Sampai teman-temannya bilang begini, kok Kristen kamu begitu ya? Kepahitan sama bos. Dia akhirnya menyesal. Kenapa ya saya begini? Saya nggak bisa kalahkan kepahitan ini. Saya nggak bisa kalahkan marah-marah saya ini. Saya nggak bisa luka saya sembuh. Satu hari saudara, dia dimuridkan. Nah waktu dia dimuridkan, dia diajarin. Kamu waktu ke tempat office, kamu penuh Roh Kudus enggak? Kamu berjalan ya in the spirit enggak? Enggak. Sekarang mulai praktek. Nah, hari itu dia pergi masuk
ke office-nya saudara. Biasa bosnya marah-marah. Wow. Tapi kali ini saudara dia langsung, Tuhan aku mau tinggal di hadirat-Mu Tuhan. Tuhan aku tidak mau Tuhan terluka. Tiba-tiba habis bosnya marah. Wow. Tuhan bilang pergi ke tempat yang sunyi. Tempat yang paling sunyi itu tandas. Ya, disitulah dia duduk saudara. Terus dia bilang Roh Kudus jamalah aku. Kira bakal sandara lah, tiba-tiba dia penuh Roh Kudus saudaraku. Dahsyat banget. Dia penuh Roh Kudus saudaraku. Hari itu ya akhirnya saudara dia apa saudara? Dia dilawat Tuhan. Ya. Dan dia hilang semua marah-marahnya, pahitannya hilang. Dia masuk ke dalam office-nya, saudara, mukanya sangat berbeda. Teman-temannya bilang, kamu makan apa bisa berubah begini? Biasanya muka kamu muka perang. Ya, kok bisa begini katanya? Itu karena penuh Roh Kudus. Amin. Nah, apa yang terjadi, saudara? Jam siang, makan siang saudara. Bosnya masuk ke kantor. Hari itu dia bilang, sorry ya, tadi pagi saya mestinya tidak seperti itu. Kata-kata saya kasar, telah menyakiti kamu. Maukah kamu memaafkan saya? Amin. Itu pemuritan saudara. Ya, jadi pemuritan saudara terus ya. Berjalan dalam roh terus saudara ya. Dan waktu kita ketemu orang kita berjalan dalam roh. Waktu kita saudara apalagi saudara nanti pulang ke rumah. Nah suami-suami harus penuh roh terus ya, karena seringkali suami pulang ke rumah nggak penuh roh, udah capek ya kan ya. Ingat suami baru pulang saudara, itu badannya baru nyampe, rohnya belum ngumpul. Nah dia mesti penuh roh saudara. Kalau enggak, dia lagi capek. Istrinya juga tidak penuh roh. Istrinya sambut suaminya, enggak penuh roh saudara. Istrinya akhirnya cerewet. Apa itu ya kalau bahasa Melayunya? Cerewet ya. Nyang. Itu seperti dia bawa mesin gun. Itu suami seperti ditembak. Dia kesel, dia juga tidak penuh roh. Dia ambil grenade. Pak, di sini ada begitu suami istri? Ada. Saya pikir hanya di Indonesia. Banyak ya di sini ya. Itu tidak pemuritan orangnya. Lagi tidak pemuritan, makanya meledak, makanya seperti itu. Nah jadi yang terakhir saudara, ya ini waktunya udah ditunjukin terus 10 menit di belakang ya. Ada hamba Tuhan bilang begini, saudara-saudara berapa lama saya boleh khotbah? Jemaat bilang terserah, pokoknya jam 12 kita pulang semua katanya. Semoga tidak ada yang seperti itu, oke? Nah yang terakhir saudara, kita lihat. Jadi bagaimana supaya kita bisa saudara? Ya, walk with Christ. Ini dia ayatnya. Tiap hari kita mesti ya praktek ini saudara, berjalan dalam roh. Walk in the spirit. Maksudku ialah hiduplah oleh roh atau berjalanlah dalam roh. Walk in the spirit. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi kalau saudara bangun pagi, ingat, begitu bangun pagi, selamat pagi Tuhan. Kalau saudara nggak lakukan apa-apa, saudara akan ditarik oleh kekuatan daging, saudara namanya. Ya, saudara akan ditarik pasti. Ya, makanya untuk berjalan dalam roh, saudara. Berjalan dalam daging, dipimpin oleh daging, gak usah buat apa-apa, saudara pasti ditarik. Tiap pagi saudara harus membuat keputusan, today I'm going to walk in the spirit.
Ya, karena kalau kita berjalan dalam roh, kita tidak akan menuruti keinginan daging. Bilang, tidak akan. Ya. Jadi kita tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging itu apa, saudara? Ya, keinginan yang membawa kita pada perbuatan-perbuatan daging. Perbuatan daging itu apa, saudara? Ya, perselisihan, ya, perpecahan, apalagi saudaraku roh sihir, ya, apalagi saudaraku perjinahan, percabulan, ya, itu semua perbuatan daging. Itu tiap hari saudara bisa jatuh ke sana kalau saudara tidak tiap hari berjalan dalam roh. Tapi kalau saudara berjalan dalam roh, saudara bisa kalahkan ini, saudara. Kekuatan daging itu, saudara, seperti apa, saudara? Dia seperti hukum. Makanya Paulus menyebutnya hukum dosa dan maut. Kenapa hukum, saudara? Karena dia bekerja konstan di mana saja, kapan saja, terhadap siapa saja. Mau orang Kristen bukan orang Kristen, dia bekerja konstan menarik kita untuk terus jatuh dalam dosa. Ini kekuatan disebut hukum. Nah, kalau saudara dipimpin oleh daging, maka saudara akan ngalamin ini, saudara. Roma 7, apa yang aku mau lakukan yang baik, aku tidak lakukan. Tapi apa yang aku benci, itu justru yang aku lakukan. Saudara pernah begitu? Hah? Enggak pernah? Wih, hebat. Hah? Coba aja, coba kalau bangun pagi saudara jangan dipimpin roh. Nanti saudara sepanjang hari itu, apa yang saudara benci, yang saudara gak mau lakukan, itu yang saudara lakukan. Apa yang saudara mau lakukan yang baik. Saya mau ngomong sama istri baik-baik hari itu. Saya mau encourage dia. Saya mau supaya istri saya bisa dibangun. Begitu ketemu dia, saudara, bukannya kita membangun, kata-kata kita tajam, kata-kata kita menyakiti. Nah, itu Roma 7. Gimana supaya kita bisa mengalahkan hukum dosa dan maut ini? Ini hukum. Contoh, saudara, benda ini kalau saya lepas, kemana dia bergeraknya? Ke bawah. Kenapa? Karena dia ditarik oleh gravitasi. Nah, gravitasi itu disebut hukum. Hukum gravitasi, karena dia bekerja konstan di mana saja, kapan saja, terhadap benda apa aja. Jadi kalau saya lepaskan benda hitam ini dia jatuh, saya lepaskan benda putih dia jatuh, saya lepaskan benda ini di Malaysia dia jatuh, saya lepaskan di Indonesia dia jatuh, saya lepaskan benda ini siang jam 12 jatuh, nanti tengah malam jam 12 jatuh. Dia konstan bekerja di mana aja dan kapan saja terhadap benda apa saja. Makanya saudara kalau bangun pagi, biar saudara Kristen lahir baru, kalau saudara enggak memilih hari itu, walk in the Spirit, you will walk according to the flesh. Pasti. Dan dia tarik saudara, akhirnya saudara sepanjang hari itu berbuat dosa. Nah, gimana mengalahkan hukum, mengalahkan hukum dosa dan maut ini, saudara? Nah, mau tahu kuncinya? Hukum tidak boleh dilawan dengan kekuatan sendiri. Nih, kalau saya lawan pakai kekuatan saya sendiri, sampai kapan saya tahan? Lama-lama nggak tahan. Saya lepas, begitu lepas jatuh. Karena saya tidak konstan. Tenaga ini konstan. Kuasa dosa itu konstan. Jangan dilawan pakai kekuatan kita. Sering kita mau lawan dosa pakai kekuatan kita. Iya, tidak mau marah.
Tidak marah, tidaklah marah, tidak marah, tidak marah. Marah. Ketika istri pencet tombol merah, tidak marah. Saudara tidak mau lihat pornografi di sini laki-laki. Ya, saudara bilang kudus, kudus, kuduslah kudus, 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 kudus. Tapi saudara menuju komputer saudara. Klik, ya Tuhan. Klik lagi, ya ampun. Klik lagi, ya habis. Nah, pindah lagi ya. Pak, sering yang begitu Pak di sini? Enggak ada. Cuman di Indonesia di sini pria-prianya baik-baik enggak. Ya, enggak ngaku itu ya. Nah, kenapa apa yang saudara mau yang baik enggak bisa saudara lakukan? Apa yang saudara benci, yang jahat itu justru saudara lakukan. Karena tadi saudara coba lawan kekuatan dosa dengan kekuatan saudara. Nah, terakhir saya tutup dengan ilustrasi ini, saudara. Saudara, kalau saya tiup balon, tahu balon? Pakai udaranya Edileo. Balonnya udah jadi. Saya lepas. Jatuh kemana balonnya? Ke bawah. Kenapa? Karena ada hukum gravitasi. Tarik dia ke bawah, saudara. Hukum ini konstan, gak bisa dilawan dengan kekuatan balon ini sendiri. Tapi saya mau kasih usul, gimana membuat balon ini tidak jatuh ke bawah tapi bisa naik ke atas? Ada usul? Ganti gasnya, saudara. Gas Edileo yang kurang seger itu dibuang. Diganti, isi dengan gas helium. Nah, waktu balon ini penuh dengan gas helium, ada hukum lain yang mulai bekerja lebih kuat dari gaya ke bawah. Namanya hukum gas ringan. Apa yang terjadi, saudaraku? Kekuatan ke atas lebih kuat dari kekuatan di bawah, maka saudaraku balon ini naik. Ada yang bilang amin. Mau mengalahkan hukum dosa? Nah, mari kita baca ayat terakhir sama-sama. Inilah dia. Mari kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini sama-sama. Roma 8 ayat 1 sampai 2 ya, dari ya Perjanjian Baru TB2 ya. Oke. Terjemahan baru yang kedua. Kita baca 2-3. Oleh sebab itu, sekarang sama sekali tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan kau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Ada yang bilang amin. Jadi cara mengalahkan hukum dosa dan maut jangan dilawan pakai kekuatan kita. Kayak tadi balon tadi, ganti gasnya. Kita mesti dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada yang bilang amin? Kalau kita fill with the Holy Spirit, penuh dengan Roh Kudus, saudara, maka apa yang terjadi, saudara? Maka hukum roh, ada hukum roh. Ya, yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum lawan hukum pasti kalah, hukum dosa dan hukum maut, karena hukum roh lebih kuat, saudara. Nah, kami praktek ini, saudara. Jadi dalam pemuritan kita saling tanya tiap hari, gimana praktek B1 kamu? B2, ini bukan biang dan bukan babi dan biang ya, saudara. Ini orang Batak langsung asosiasinya ke situ. Bagaimana kamu berjalan bersama Kristus, belajar dari Kristus dan berubah serupa Kristus. Tiap hari kita saling tanya dan kita praktek tiap hari. Wow, begitu banyak perubahan hidup, saudara. Ketika kita tiap hari penuh Roh Kudus, kita makin berubah serupa Kristus, saudara. Amin.
Siapa yang mau, saudara, hari ini? Saudara mau jadi murid Kristus, sungguh-sungguh angkat tangan saudara. Mari ikuti saya berdoa, katakan, Bapa di surga, hari ini Tuhan, aku mengambil keputusan. Bukan hanya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi aku mau jadi murid-Mu Tuhan. Menjadi pemagang-Mu selama-lamanya. Hari ini Tuhan, aku mengambil keputusan. Mau berjalan bersama Engkau. Mau belajar dari Engkau. Dan mau berubah serupa Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara bilang sama sebelahnya, jadi murid Kristus. Ya, praktek 3B bilang. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk.